Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aprilianti dengan NIM 2134314 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang materi enkapsulasi pada pemrograman berorientasi objek untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana. Pengertian enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan suatu cara menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Hal ini bermanfaat untuk menyembunyikan rincian-rincian implementasi dari pemakai. Maksud dari enkapsulasi ini sendiri adalah untuk menjaga suatu proses program agar tidak dapat diakses secara sembarangan atau diintervensi oleh program lain. Nah, kemudian ada dua hal yang mendasar dari enkapsulasi, yaitu yang pertama ada information hiding, di mana information hiding ini merupakan proses menyembunyikan informasi dari suatu kelas, sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar dengan cara memberi hak akses private ketika mendeklarasikan atributnya. Selanjutnya yang kedua ada interface to access data, di mana interface to access data ini merupakan cara melakukan perubahan terhadap atribut yang di information hiding tadi dengan cara membuat suatu interface berupa cara menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Manfaat dari enkapsulasi ini sendiri yaitu yang pertama ada modularitas, di mana berarti source code dari sebuah kelas dapat dikelola secara independen dari source code kelas yang lain. Kemudian perubahan internal pada sebuah kelas tidak akan berpengaruh bagi kelas yang menggunakannya. Kemudian yang kedua ada information hiding, yang berarti penyembunyian informasi yang tidak perlu diketahui objek lain. Caranya adalah dengan membuat suatu interface berupa metode. Pada enkapsulasi terdapat tiga hak akses, yaitu yang pertama hak akses public, yang kedua hak akses private, dan yang ketiga hak akses protected. Dimana jika kita memberikan hak akses berupa public, berarti atribut dapat diakses dari dalam maupun luar kelas, termasuk kelas turunannya. Kemudian jika kita menggunakan hak akses berupa private, berarti atribut hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan turunannya, tapi tidak dapat diakses oleh kelas luar. Selanjutnya, jika kita memberikan hak akses berupa protected, berarti atribut hanya dapat diakses dalam kelas itu sendiri. Jadi kelas luar maupun kelas turunannya tidak dapat mengakses atribut tersebut. Selanjutnya terdapat dua metode dalam proses enkapsulasi, yaitu yang pertama ada asesor method, di mana asesor method ini merupakan metode yang digunakan untuk membaca nilai variabel pada kelas, baik berupa variabel global maupun variabel lokal. Selanjutnya yang kedua ada mutator method, di mana merupakan metode yang digunakan untuk memberi atau mengubah nilai variabel dalam kelas, baik itu berupa instance maupun static variabel. Kemudian keuntungan menerapkan enkapsulasi pada program diantaranya, yang pertama, enkapsulasi bersifat independen sehingga tidak akan terikat pada bagian tertentu dari program. Yang kedua, enkapsulasi bersifat transparan. Jadi, apabila melakukan modifikasi pada suatu modul, maka perubahan tersebut akan dirasakan juga oleh bagian program yang menggunakan modul tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menghindari efek di luar perencanaan. Karena modul yang terenkapsulasi dengan baik hanya akan berinteraksi dengan bagian program lainnya melalui variabel-variabel input-output yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang keempat, melindungi listing program, di mana pengguna hanya dapat menggunakan program melalui variabel input atau output yang didefinisikan tanpa disertai bagaimana proses yang terjadi di dalam modul tersebut. Contoh kasus penerapan enkapsulasi pada pemrograman Java. Di sini kita bisa lihat soalnya adalah tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, berarti dari soal ini kita diminta membuat program Java untuk menghitung luas bangun daerah yang diarsir pada gambar. Ide penyelesaian. Nah, dari contoh kasus tadi, kita dapat identifikasi bahwa terdapat beberapa gabungan bentuk bangun datar, yaitu dua buah segitiga ADE dan CBF. Selain itu terdapat pula bangun persegi panjang CDEF serta bangun setengah lingkaran di dalam persegi panjang CDEF.
Nah, berdasarkan identifikasi tersebut, berarti kita dapat menentukan luas daerah yang diarsir dengan menjumlahkan luas dari kedua segitiga dengan luas persegi panjang CDEF. Selanjutnya, total luas dari kedua segitiga dengan persegi panjang tersebut kita kurangi dengan luas tengah lingkaran yang ada di dalam persegi panjang CDEF. Misalnya kita beri nama setengah lingkarannya dengan X. Setelah diproses ide penyelesaiannya, kita dapat melakukan rancangan struktur kelas di Java dengan menerapkan enkapsulasi. Rancangan kelas. Nah, melalui dasar ide penyelesaian tadi, kita akan membuat kelas untuk masing-masing bangun datar, yaitu segitiga, persegi panjang, dan juga lingkaran. Nah, di sini sudah ada rancangan struktur kelas yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas segitiga, kelas persegi panjang, dan kelas lingkaran. Di dalam kelas segitiga ada atribut alas dengan tipe data integer, kemudian ada tinggi, juga ada luas. Selanjutnya, di persegi panjang ada atribut panjang, lebar, dan luas. Dan di kelas lingkaran ada atribut jari-jari dan luas. Tanda minus yang ada di depan setiap atribut pada setiap kelas menandakan memiliki akses modifier private. Sedangkan tanda plus yang ada di depan metode bersifat public. Nah, di sini kita bisa lihat behavior atau metodenya. Ada set alas, set tinggi, get luas. Kemudian di kelas persegi panjang ada set panjang, set lebar, kemudian get luas. Dan di kelas lingkaran ada set jari-jari dan get luas. Nah, jadi yang tanda minus itu bersifat private dan yang tanda plus itu bersifat public. Atau atributnya ditulis menggunakan tanda minus dan behaviornya ditulis menggunakan tanda plus. Pada kelas segitiga, metode set alas dan set tinggi merupakan setter metode digunakan untuk men-set nilai alas dan tinggi dari segitiganya. Kemudian ada metode get luas yang merupakan getter method digunakan untuk mendapatkan nilai luas setelah proses perhitungan. Begitu pula dengan kelas persegi panjang dan lingkaran. Nah, selanjutnya adalah implementasi pada Java. Setelah kita buat desain struktur kelasnya tadi, sekarang saatnya kita untuk mengimplementasikan kelas tadi pada program Java. Nah, jadi di sini yang pertama kali dibuat adalah kelas segitiga. Tadi kita sudah mendeskripsikan bahwa kelas segitiga tersebut memiliki atribut private, yaitu alas, tinggi, dan juga luas. Selanjutnya juga ada hak akses public untuk set alas dan juga set tinggi serta get luas. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara private dan public, yaitu hak akses private digunakan untuk mendeskripsikan atribut pada program, kemudian hak akses public digunakan untuk mendeskripsikan behavior, state, ataupun fungsi pada program. Kemudian yang selanjutnya adalah pengimplementasian kelas persegi panjang. Tidak jauh berbeda dengan kelas segitiga tadi. Di sini ada private untuk atribut panjang, lebar, serta luasnya. Kemudian ada metode public untuk set panjang, set lebar, dan get luasnya. Selanjutnya untuk kelas lingkaran itu juga sama, ada private untuk atributnya dan public untuk metodenya. Selanjutnya, setelah kita mengimplementasikan ketiga kelas segitiga, persegi panjang, dan lingkaran tersebut, kita akan membuat main kelasnya yang di dalamnya terdapat proses untuk menghitung daerah yang diarsir. Dari contoh program ini dapat kita lihat bahwa hak akses yang diberikan untuk main kelas ini adalah public. Nah, jadi di dalam main class ini pertama kali akan dihitung luas segitiga ADE dengan alasnya 8 cm, tingginya 7 cm. Selanjutnya dihitung luas segitiga CBF dengan ukuran yang sama dengan segitiga ADE. Selanjutnya adalah proses menghitung luas persegi panjang CDEF dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 7 cm. Kemudian yang terakhir barulah akan dihitung luas setengah lingkaran X dengan ukuran jari-jari 7 cm. Kemudian setelah luas dari masing-masing bangun datar dihitung, barulah kita bisa menghitung luas daerah yang diarsir berdasarkan ide penyelesaian yang telah dibuat di awal tadi.
Selanjutnya, apabila program Java tersebut dijalankan, maka akan diperoleh hasil output seperti pada gambar ini. Dan berarti di sini kita memperoleh hasil total dari daerah yang diarsir adalah sekitar 77 cm kubik. Baiklah, saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.